Pemerintah berpotensi kehilangan pendapatan jika larangan ekspor tembaga pada PT Freeport Indonesia, PT FI, diterapkan. Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana menyetop ekspor tembaga pada pertengahan tahun ini. Menteri SDM Arifin Tasrif mengatakan, pemerintah menggenggam saham PT FI 51%. Larangan ekspor itu akan memberikan dampak langsung ke pemerintah, termasuk di dalamnya pendapatan dari pajak dengan total kerugian senilai 120 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo bersama dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan juga Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengadakan rapat di Istana Negara, Senin, 3 April 2023. Rapat tersebut membahas mengenai sektor pertambangan yang salah satunya berkaitan dengan pembahasan mengenai ekspor yang dilarang pada Juni 2023 ini. Khususnya untuk ekspor konsentrat tembaga dan juga bauksit. Rencana penghentian ekspor kedua komoditas itu tentunya bisa menjadi sebuah malapetaka bagi beberapa perusahaan tambang besar, seperti misalnya PT Freeport Indonesia, PT Aman Mineral Nusa Tenggara, dan juga PT Aneka Tambang Tbk selaku badan usaha milik negara yang mengekspor biji bauksit. Dengan berhentinya ekspor konsentrat tembaga misalnya, tentunya ini akan berdampak kepada produktivitas pertambangan seperti tambang milik Freeport yang mempekerjakan puluhan ribu karyawan yang kebanyakan dari daerah setempat. Pemerintah pun belum memutuskan apakah ekspor konsentrat tembaga ini akan dilarang pada Juni 2023. Yang terang, Menteri SDM Arifin Tasrif menjelaskan bahwa izin ekspor dilihat berdasarkan progres pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahannya, smelter. Kalau misalnya dilarang ya loss-nya banyak karena kita 51% dan kemudian ada lagi pendapatan-pendapatan yang berbentuk pajak oleh pemerintah, katanya di Istana Merdeka Jakarta Pusat. Ditanya relaksasi, Arifin mengatakan, hal itu perlu dibahas lebih lanjut. Dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, dia mengatakan persoalan relaksasi tak dibahas secara spesifik. Arifin menuturkan potensi pendapatan negara yang hilang dari larangan ekspor ini cukup besar. Untuk itu, pemerintah masih membahas terkait dampak untung rugi dari kebijakan ini, termasuk dengan Presiden Joko Widodo. Nah ini kita akan bahas lebih lanjut, ucapnya saat ditanya apakah kemungkinan akan ada relaksasi ekspor konsentrat tembaga untuk Freeport. Sebelumnya, dukungan kepada Freeport juga sudah diungkapkan DPR RI. Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto menegaskan bahwa pihaknya akan membantu mencari solusi dari belum rampungnya smelter tembaga milik Freeport, namun juga ada kemungkinan relaksasi izin ekspor tembaga setelah Juni 2023 mendatang. Ya mau tidak mau, mungkin akan ada relaksasi lah perihal larangan ekspor konsentrat tembaga Freeport, ujar Sugeng saat ditemui di gedung DPR RI Jakarta, dikutip Selasa, 28 Maret 2023. Dia menjelaskan, pihaknya mendorong PT Freeport Indonesia untuk mendapatkan relaksasi ekspor bukan tanpa alasan. Sugeng menyebutkan smelter yang saat ini dibangun oleh PT FI memang terganjal force majeure atau keadaan yang memaksa, dalam hal ini pandemi COVID-19 membuat pembangunan smelter itu tertunda. Freeport Indonesia sendiri saat ini sedang membangun smelter tembaga di kawasan industri JIPE, Gresik, Jawa Timur. Untuk smelter baru itu berkapasitas sebesar 1,7 juta ton konsentrat tembaga dengan nilai investasi mencapai 3 miliar dolar Amerika atau setara dengan 45 triliun rupiah. Selain tembaga, smelter ini juga akan menghasilkan emas sebesar 35-50 ton per tahun dan 100-150 ton perak per tahunnya. Berdasarkan catatan Freeport Indonesia sampai pada Februari 2023 ini, pembangunan smelter tembaga sudah mencapai 56,5% sesuai dari yang ditargetkan. Kemajuan fisik secara total dari pabrik milik PT Freeport Indonesia tersebut sudah mencapai 56,5% atau sesuai dengan yang direncanakan, terang Kati Krisnati, juru bicara Freeport Indonesia kepada CNBC Indonesia. Katri menyampaikan, bahwa pihaknya menargetkan, penyelesaian konstruksi fisik selesai di akhir Desember 2023, mulai beroperasi ditargetkan pada akhir Mei 2024, ungkap Katri.